Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Sebelumnya, welcome to my new subscriber. Selamat datang di channelku. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe and share video-video aku. Yang belum subscribe, please subscribe channel aku karena subscribe itu gratis. Dan di sini kita bisa berbagi cerita apa aja, asalkan no sara. Oke? Oh iya. Buat kalian yang mau berbagi cerita kisah nyata kalian seputar horor, misteri, pengalaman pribadi yang menginspirasi yang mungkin kalian gak keberatan buat aku ceritakan di sini di channelku, silahkan kirim cerita kalian via email yang ada di deskripsiku. Ingat, ceritanya no sara. So, di video ini aku mau bercerita tentang gadis-gadis radium. Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu cerita ini. Tapi aku pribadi baru mengetahui cerita ini. Jadi aku excited banget bercerita kepada kalian. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu radium? Oke, buat kalian yang belum tahu, radium adalah zat senyawa yang mengandung radioaktif. Zat ini berbahaya untuk kesehatan kalau kalian menggunakannya atau terpapar sinar radioaktifnya dalam jangka waktu yang panjang dan dosis yang besar. Sejarah singkatnya, radium ini ditemukan pertama kali pada biji uranium oleh Profesor Marie Curie dan suaminya Pierre Curie di tahun 1898. Dan kedua ilmuwan ini mendapatkan penghargaan Nobel atas penemuannya itu. Pada waktu itu, radium yang sudah diekstrak merupakan penemuan yang cukup fenomenal karena teruji dari beberapa tes. Radium berhasil digunakan dalam pengobatan kanker. Tapi, itu dengan dosis yang kecil serta di bawah pengawasan medis ya teman-teman. Memang, manfaat radium paling utama adalah senyawa radium bromida. Kombinasi radium bromida dengan radium klorida menghasilkan radiasi gas radon pada kalibrator untuk terapi kanker kecil. Karena keberhasilannya di bidang inilah, radium dulu dianggap tidak berbahaya dan dianggap sebagai penyembuh segala penyakit. Kok aku kayak guru fisika ya? Kalian browsing aja kalau mau tahu lebih dalam lagi tentang radium ya. Oke, lanjut. Akhirnya, sepanjang awal abad ke-20, ratusan ribu orang memasukkan radium ke dalam produk yang mereka gunakan sehari-hari dengan tujuan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Mereka meminum air tonik dicampur radium, menyikat gigi dengan pasta gigi radium, memasukkannya ke dalam produk susu, mentega, dan menggunakan kosmetik mengandung radium untuk membuat kulit mereka bersinar. Memang, salah satu hasil radioaktif yang khas dari radium adalah zat logam dan senyawanya bersinar hijau dalam gelap, atau yang kita sebut sekarang glow in the dark. Apabila dicampur dengan jenis cat dan lem, radium akan bersinar setelah terpapar cahaya di tempat yang gelap. Karena warnanya yang indah dan berkilau, radium menarik minat orang-orang untuk mencampurnya di berbagai produk seperti bedak, perhiasan, makanan, dan juga bahan pakaian. Orang-orang belum menyadari bahwa sesuatu yang mengandung radioaktif akan mematikan dalam jangka waktu menahun.
Saking populernya radium saat itu, ada istilah untuk sekumpulan gadis-gadis yang bekerja mengecat produk fashion dengan radium. Sebutan untuk para gadis ini adalah radium girls atau gadis-gadis radium. Nah, pada saat Perang Dunia Pertama, ratusan gadis muda bekerja di pabrik jam, memoles jarum jam dan plat jam dengan cat radium bercahaya. Memoles jam adalah pekerjaan elit untuk gadis-gadis dari keluarga miskin, karena mereka dibayar lebih tinggi 3 kali lipat dari pekerja pabrik biasa. Kerjanya juga enak, duduk di dalam ruangan studio, dan mereka yang bekerja di bidang ini cukup beruntung mendapatkan posisi peringkat 5% teratas pekerjaan yang paling diidamkan perempuan secara nasional pada saat itu. Mereka bisa mandiri secara finansial di saat emansipasi wanita sedang berkembang. Rata-rata pekerja ini adalah remaja yang memiliki bakat di bidang melukis, dan mereka juga merekrut saudara dan keluarganya untuk ikut bekerja. Jadi jangan heran kalau melihat seluruh rangkaian saudara kandung dan keluarga bekerja sama satu sama lain di studio. Bahayanya, mereka memoles zat kimia radioaktif radium pada angka-angka jam dengan tangan menggunakan kuas kecil yang terbuat dari bulu kambing tanpa pelindung apapun. Mereka secara langsung bersentuhan dengan bahan radioaktif tanpa pelindung. Sedangkan orang-orang di perusahaan pembuat radium mengenakan celemek timbal di laboratorium dan menangani radium dengan penjepit berujung gading, tidak dipegang dengan tangan seperti gadis radium ini. Kuas yang dicelupkan ke dalam zat kimia radium menjadi alat utama mereka dalam bekerja yang sangat berbahaya karena efek radioaktifnya. Penggunaan kuas berbahan bulu kambing ini dimaksudkan agar polesan zat radium pada jam tersebut terlihat rapi. Supaya hasil polesan lebih rapi, para gadis tersebut disuruh sesekali menjilat ujung bulu kuas dengan mulut. Seperti kayak kita mau masukin benang ke dalam jarum ya teman-teman. Zat radioaktif radium itu kena tangan aja sangat berbahaya. Paparan sinarnya aja sangat berbahaya, apalagi masuk ke mulut. Jadi, tiap hari mereka ini secara tidak langsung mengkonsumsi cat radioaktif beracun dengan menjilat kuas mereka masing-masing. Adonan cat radium ini memang tidak ada rasanya teman-teman, alias tawar. Mereka tidak tahu kalau radium itu berbahaya dalam jangka waktu yang panjang, karena manajer mereka mengatakan cat itu aman. Pihak perusahaan jam tangan yang menggunakan zat radioaktif tersebut menutup-nutupi bahaya radium hingga akhirnya terjadi kontak bebas antara pekerja pabrik dengan masyarakat. Gadis-gadis yang bekerja sebagai radium girl ini menarik perhatian karena saat mereka pulang kerja di malam hari, mereka bersinar dalam kegelapan. Ini karena debu radioaktif yang berkilauan akan memenuhi udara ketika cat dicampur, dan itu menempel di rambut, baju, dan kulit. Mereka memanfaatkan semaksimal mungkin. Mereka datang mengenakan gaun bagus ke pabrik, mengecat radium ke alis, bulu mata, gigi, kuku, dan bibir untuk senyuman yang lebih cantik
dan bersinar di ruang dansa di malam hari. Nah, beberapa tahun kemudian, mulailah terlihat efeknya. Gadis-gadis radium ini mulai mengalami gejala seperti kelelahan dan sakit gigi. Pada bulan Januari 1922, salah seorang pekerja bernama Molly Maguire sakit gigi. Dia pergi ke dokter gigi. Dokter mengatakan gigi gerahamnya harus dicabut karena ada nanah. Sepertinya akar giginya membusuk. Selang berapa minggu kemudian, Molly datang lagi dan mengeluh. Giginya yang lain juga terasa sakit, persis di sebelah gigi yang dicabut sebelumnya. Akhirnya giginya dicabut lagi. Luka berdarah merah bercampur nanah keluar dari bekas gigi yang dicabut, dan luka itu tidak sembuh-sembuh. Lukanya terasa sangat perih. Kemudian rasa sakit itu menjalar ke anggota tubuhnya, sehingga dia tidak bisa berjalan pulang. Dokter mengira masalahnya adalah rematik. Lalu dokter memberinya aspirin dan menyuruhnya pulang. Rasa sakitnya tidak kunjung sembuh. Akhirnya dokter mencabut gigi-gigi Molly yang lain. Pada Mei 1922, Molly sudah kehilangan sebagian besar giginya dan dokter memutuskan untuk melakukan operasi karena dia menemukan ada radang pada gusi Molly. Saat dibedah, dokter merasa heran karena tulang rahang Molly penuh dengan serpihan tulang yang kecil-kecil. Nah, sewaktu dokter menyentuh tulang rahang Molly, ada satu abses besar yang membentang dari rahang bawah ke atap mulut dan bahkan beberapa tulang di telinganya. Dokter gigi itu sangat terkejut ketika dia dengan lembut memegang dagu Molly. Tulang rahang itu pecah di tangan dokter. Persis kayak tulang di presto, teman-teman. Lembut dan mudah hancur. Beberapa hari kemudian, seluruh rahang bawahnya diangkat dengan gerakan lembut yang sama. Radium menghancurkan tulang, membuat tulangnya berlubang. Infeksi aneh ini kurang dari setahun. Pada tanggal 12 September 1922, menyebar ke jaringan tenggorokannya. Penyakit itu perlahan melewati pembuluh darah. Pada pukul 5 sore hari, Molly meninggal karena pembuluh darahnya pecah dan darah memenuhi mulutnya. Saat itu dokter belum mengetahui penyebab penyakitnya. Jadi dokter menulis penyakit lain di sertifikat penyebab kematiannya. Berita kematian Molly segera menyebar. United States Radium Corporation atau USRC, perusahaan yang memproduksi radium, menyangkal ada hubungannya produk mereka dengan kematian Molly. Dampak dari gosip ini, penjualan radium mulai menurun. Pada tahun 1924, perusahaan radium membayar seorang ahli untuk mencari rumor antara pekerjaan mengecat jam dan kematian Molly. Ketika studi independen mengkonfirmasi hubungan antara radium dan penyakit, kepala perusahaan marah. Alih-alih menerima hasil, dia menyuap untuk mendapatkan laporan baru yang menunjukkan hasil yang bertentangan dan berbohong kepada Departemen Tenaga Kerja mengenai laporan asli. Masyarakat pun terpengaruh dan mereka menghujat gadis-gadis radium ini dengan mengatakan kalau mereka sengaja ingin memeras perusahaan radium untuk mendapatkan uang. Jahat banget kan? Tidak terima dengan hujatan itu,
Grace Fryer dan teman-teman sekerja Molly membuktikan hubungan antara penyakit misterius mereka dan radium yang mereka telan ratusan kali sehari selama beberapa tahun ini. Seorang dokter bernama Harrison Martland mengembangkan tes yang membuktikan bahwa radium meracuni wanita. Martland pun menjelaskan pengaruhnya terhadap tubuh. Pierre Curie yang menemukan radium ini tadi pernah menyatakan bahwa dia tidak ingin berada dalam satu ruangan dengan 1 kilo radium murni karena radium ini akan membakar kulitnya dari luar, menghancurkan penglihatannya dan mungkin bisa membunuhnya. Martland menemukan fakta bahwa ketika radium digunakan secara internal, kerusakannya ribuan kali di dalam tubuh lebih banyak, bahkan dalam jumlah kecil. Tulang belakang Grace Fryer hancur, dan dia harus memakai flat baja. Tumbuh tumor yang sangat besar menggantung di rahang gadis lain. Kaki gadis-gadis itu menjadi pendek dan patah secara spontan. Yang menakutkan, tulang yang rusak mulai bersinar karena efek radioaktif dari radium. Saat mereka bercermin di malam hari, mereka mengerti bahwa mereka sebenarnya mengalami keracunan radium dengan melihat sinar itu. Keracunan itu sangat fatal. Tidak ada cara apapun untuk bisa menghilangkan zat radium dari tulang. Pada tahun 1927, Raymond Berry, seorang pengacara muda, setuju untuk memberi pendampingan hukum bagi Grace dan teman-temannya. Setelah kasus mereka ditolak berulang kali oleh keempat temannya yang sesama pengacara, Grace dan gadis-gadis lain yang menderita sakit tidak punya banyak waktu. Mereka menderita sakit yang parah dan mereka hanya punya waktu 4 bulan untuk hidup. Kasus ini membuat semua orang terkejut, terutama para gadis yang bekerja di perusahaan jam seluruh Amerika. Pada tahun 1938, tumor sebesar jeruk bali tumbuh dan berkembang di pinggul Catherine Wolf. Seperti Molly, dia pertama kali kehilangan gigi dan tulang rahangnya. Setelah itu, dia memasukkan sapu tangan bermotif ke dalam mulutnya karena nanah yang terus keluar. Teman-temannya sudah banyak yang meninggal sebelum dia, dan itu membuatnya semakin kuat untuk memperjuangkan kasusnya. Catherine memulai perjuangan untuk keadilan pada pertengahan 1930-an. Ketika kasusnya mulai muncul di pengadilan pada tahun 1938, meskipun dia hampir meninggal, dia tidak mendengarkan dokternya. Dia terus berjuang bahkan saat dia tidak bisa bangun dari tempat tidur karena penyakitnya. Dengan bantuan pengacara Leonard Grossman, dia berhasil mewujudkan keadilan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk para pekerja di setiap bagian Amerika. Kasus akhirnya selesai. Pengadilan memutuskan setiap perusahaan yang terlibat memberi ganti rugi kepada korban sebesar $10.000 dan $600 per tahun selama mereka hidup, termasuk menanggung seluruh beban biaya pengobatan dan gugatan hukum, dan penggunaan cat radium untuk mewarnai jam berakhir pada tahun 1960. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan kebenaran, teman-teman. Kita nggak bisa mengatakan gadis-gadis radium ini ceroboh, karena informasi dan pengetahuan tentang radium ini sangat terbatas pada waktu itu. Oke, cerita kita sampai di sini, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and share video-video aku. Thank you for watching my video. Tetap semangat, tetap sehat. See you guys in my next video. Bye-bye.